pendidikan, teknologi, dan kejuruan. Yang pertama ada orientasi. Apa itu? Merupakan keberhasilan utama dari kurikulum pendidikan, teknologi, dan kejuruan tersebut. Bukan saja diukur dari pencapaian hasil belajar berupa kelulusan, tetapi pada kemampuan para lulusan kelak di dunia kerja. Yang kedua itu ada justifikasi. Apa itu? Merupakan kurikulum pendidikan, teknologi, dan kejuruan didasarkan pada identifikasi kebutuhan berbagai jenis pekerjaan di lapangan atau yang ada di lapangan pada saat sekarang ini. Yang ketiga, fokus. Fokus kurikulum pendidikan, teknologi, dan kejuruan tidak hanya pada aspek skill psikomotorik seperti yang dipahami sebagian masyarakat. Akan tetapi, kurikulum membantu siswa untuk mengembangkan diri dalam seluruh aspek. Nah, yang keempat ada kriteria. Keberhasilan di sekolah dan di luar sekolah berlainan dengan pendidikan umum. Kriteria untuk menentukan keberhasilan suatu lembaga pendidikan kejuruan pada dasarnya menerapkan ukuran ganda, yaitu keberhasilan siswa di sekolah, in school success, dan keberhasilan di luar sekolah, out of school success. Yang kelima, hubungan antara sekolah, masyarakat, dan keterlibatan pemerintah. Hubungan antara sekolah dan masyarakat, lebih khususnya dengan dunia industri, merupakan karakteristik yang sangat penting dalam konteks pendidikan, teknologi, dan kejuruan. Lalu yang keenam itu apa? Kepekaan. Kurikulum pendidikan, teknologi, dan kejuruan memiliki karakteristik lain, yaitu kepekaan atau daya suai yang tinggi terhadap perkembangan masyarakat pada umumnya dan dunia kerja pada khususnya. Hal ini dimungkinkan karena komitmen pendidikan, teknologi, dan kejuruan yang tinggi untuk selalu berorientasi kepada dunia kerja. Selanjutnya ada logistik atau sarana, prasarana, dan pembiayaan. Apa itu? Dalam implementasi kurikulum dan di dunia pendidikan, teknologi, dan kejuruan, ketersediaan sarana dan prasarana merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk keberlangsungan kurikulum pendidikan. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang logika pengembangan kurikulum. Model desain pengembangan kurikulum di pendidikan, teknologi, kejuruan guide dalam FIS mengemukakan ada 4 model desain dalam proses perencanaan kurikulum, yaitu academic model, experiential model, pragmatic model, dan technical model. Pertama yaitu saya akan menjelaskan academic model atau theoretical model, yaitu model akademik memanfaatkan logika ilmiah sebagai basis dalam penetapan kurikulum. Kurikulum dikembangkan berdasarkan pendekatan struktur yang sesuai dengan disiplin ilmu atau disiplin ilmu untuk membentuk isi kurikulum. Model ini cocok untuk para calon-calon profesional dalam suatu bidang tertentu. Yang kedua yaitu experiential model, yaitu model ini cocok untuk pengembangan individu atau guru. Yang ketiga yaitu pragmatic model, yaitu memandang perencanaan kurikulum selalu dikaitkan dengan konteks lokal atau daerah. Kondisi sosial politik mendominasi kegiatan perencanaan kurikulum, di mana proses perencanaan kurikulum harus disesuaikan dengan kondisi lokal, tidak boleh keluar dari school setting. Model ini cocok relevan untuk diterapkan dalam konteks pelatihan bisnis atau industri. Yang keempat yaitu technical model, yaitu dalam model ini pembelajaran dipandang sebagai suatu sistem. Sistem dapat dipahami terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Sebuah sistem akan efektif dan efisien apabila dikontrol dengan manajemen yang bagus. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengambilan keputusan perencanaan kurikulum. Yang pertama yaitu proses keputusan. Keputusan adalah suatu proses yang terus-menerus, sebab kalau tidak adanya suatu proses yang berkesinambungan, berarti tidak adanya hubungan dengan keputusan tersebut. Yang kedua yaitu konsep ikatan, yaitu kalau suatu keputusan menyangkut sejumlah besar orang-orang, maka hal yang penting adalah kemampuan untuk menghadapi reaksi dan menyesuaikan perbedaan-perbedaan dengan kedua belah pihak itu. Yang ketiga yaitu penilaian,
yaitu faktor penilai di dalam pengambilan keputusan dapat dibedakan atas dua hal, yaitu kepentingan pribadinya dan kepentingan organisasi yang akan bersama-sama menjadi pertimbangan, sekalipun dua faktor penilai itu sangat kompleks. Pengambilan keputusan pada tingkat satuan pendidikan. Pimpinan menghadapi suatu pertanyaan antara dua atau lebih alternatif. Masalah daripada hasil keputusan itu sendiri yang telah diambil. Pemilihan daripada pengambilan keputusan tidak ada atas dasar pertimbangan, tetapi atas dasar beberapa alternatif yang oleh pengambilan keputusan dianggap penting. Pengumpulan penilaian data di sekolah. Yang pertama itu pengumpulan data melalui kuesioner atau angket, yang kedua itu melalui interview, yang ketiga melalui observasi, dan yang keempat yaitu melalui dokumentasi. Pengumpulan data masyarakat. Yang pertama adalah keadaan masyarakat. Yang dimaksud perkembangan masyarakat di sini antara lain keadaan geografis di mana sekolah tersebut berada, kecenderungan jumlah penduduk, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, proyeksi dan keseimbangan tenaga kerja. Para perencana kurikulum perlu memperhatikan faktor ini dengan harapan jumlah lulusan yang dihasilkan disesuaikan dengan jumlah pekerjaan yang ada sehingga tidak terjadi pengangguran. Yang ketiga itu penilaian proyeksi persediaan tenaga kerja. Penambahan suplai tenaga kerja diperoleh dari alumni atau lulusan program kejuruan. Perpindahan penduduk seperti tenaga kerja cenderung mencari pekerjaan di daerah perkotaan yang tingkat kebutuhan kerja dan ekonominya lebih tinggi. Pergantian pekerjaan lulusan pada program pendidikan non kejuruan dan pendatang baru. Sekian hasil dari kelompok